Di sekitar penghujung akhir tahun 2024, laporan aneh mulai muncul di Thailand. Banyak wanita yang masih muda dan sehat menghilang, dan semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka meninggalkan negara itu untuk bekerja yang menjanjikan, pekerjaan yang menguntungkan di luar negeri. Tetapi begitu mereka tiba di luar negeri, mereka menghilang. Keluarga mereka hanya menerima pesan singkat dari akun media sosial mereka yang mengatakan, "Aku baik-baik saja dan jangan khawatir." Dan ketika keluarga membalas pesan tersebut menanyakan keberadaan tentang mereka, tidak ada balasan dan tidak ada jawaban. Dan sejak itu tidak ada kabar berita dari mereka. Pada awalnya penghilangan itu tampak random, tetapi penyelidik mulai memperhatikan sebuah pola. Hampir setiap wanita yang hilang terakhir terlihat di tempat yang sama, yaitu Georgia. Dan pada tanggal 30 Januari, secara mengejutkan kepolisian Georgia mendapatkan laporan dari 3 perempuan asal Thailand yang mengaku berhasil kabur dari peternakan sel telur manusia setelah 6 bulan lamanya mereka dieksploitasi. Mereka dipaksa menjadi budak di sebuah peternakan telur manusia di Georgia. Di sana mereka diberikan hormon dan diperlakukan seperti ternak. Mereka dibujuk untuk terlibat dalam skema peternakan sel telur manusia dengan dalih menjadi ibu pengganti bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Mereka diduga menjadi korban skema yang dioperasikan gangster Cina di Georgia, negara bekas Soviet. Sekitar 100 perempuan dipaksa menjadi budak di sebuah peternakan telur manusia di Georgia. Di sana, mereka diberikan hormon dan diperlakukan seperti ternak. Kisah mengerikan ini terungkap setelah 3 perempuan asal Thailand berhasil dibebaskan dari cengkeraman mafia telur pada 30 Januari 2025. Setelah setengah tahun lamanya, mereka dieksploitasi. Ketiga perempuan tersebut mengungkap bahwa mereka ditahan di sebuah peternakan manusia di negara Eropa Timur itu oleh organisasi kriminal yang dipimpin oleh penjahat asal Tiongkok yang kemudian menjual sel telur mereka di pasar gelap. Salah satu korban bercerita, mereka awalnya tergiur dengan tawaran pekerjaan di Facebook. Tawaran itu menjanjikan gaji antara 11.000 hingga 17.000 pound sterling atau sekitar 190 hingga 280 juta rupiah. Mereka dijanjikan bekerja sebagai ibu pengganti atau surrogate mother bagi pasangan di Georgia yang tidak bisa memiliki anak. Pada Agustus 2024, ketiga perempuan ini berangkat ke Georgia bersama 10 perempuan Thailand lainnya. Biaya perjalanan mereka termasuk pengurusan paspor dibayarkan oleh organisasi kriminal tersebut, dengan seorang pegawai perempuan yang mengatur perjalanan mereka. Sesampainya di Georgia, kenyataan berkata lain. Ia mengatakan seperti berada di plot film distopia. Mereka membawa kami ke sebuah rumah di daerah terpencil, tersembunyi, dan sulit ditemukan. Jendelanya tertutup, pintunya terkunci, di mana ada 60-70 perempuan Thailand lainnya. Pada awalnya mereka diperlakukan dengan baik. Mereka diberi makan dan diberi tempat tidur untuk tidur. Ketika ada seorang perempuan di sana yang mengatakan tidak ada kontrak ibu pengganti, lalu mereka segera menyadari bahwa tawaran pekerjaan itu hanyalah tipu muslihat, kata salah satu korban. Setelah kami mendapatkan informasi ini dan tidak sama seperti apa yang diiklankan, kami takut dan mencoba menghubungi orang rumah, katanya. Alih-alih bekerja sebagai ibu pengganti, mereka dipaksa menerima suntikan hormon untuk menstimulasi ovarium atau indung telur mereka, dan mereka harus menjalankan prosedur pengambilan sel telur setiap bulan. Mereka dibius dan sel telur mereka dikumpulkan. Dia mengatakan perempuan yang ditahan akan disuntik untuk mendapatkan perawatan, dibius, dan sel telur mereka akan diambil dengan mesin. Kami diperlakukan seperti ternak, ujar salah satu perempuan yang berhasil dibebaskan. Sel telur mereka kemudian dijual di pasar gelap dan diselundupkan ke negara lain untuk digunakan dalam fertilisasi in vitro. Beberapa perempuan bahkan tidak menerima kompensasi sama sekali untuk sel telur yang mereka belikan. Jika mereka meminta untuk pergi, mereka diberitahu bahwa mereka harus membayar 2.000 pound sterling atau sekitar 33 juta rupiah terlebih dahulu kepada pemilik peternakan manusia tersebut. CEO dan pendiri The World Eggs and Sperm Bank,
Diana Thomas mengatakan pasar tersebut dipenuhi sel telur ilegal yang dikumpulkan dari perempuan yang berasal dari berbagai negara di dunia. Ia juga mengatakan pelanggan juga sering ditipu dan percaya bahwa sel telur itu didapatkan lewat sumber yang etis. Semuanya adalah kebohongan. Mereka memasarkan ke pasar barat dan menunjukkan bagaimana cara mengubah profil mereka untuk membuat mereka seperti perempuan kulit putih kelas menengah yang berpendidikan, sehingga orang-orang di dunia barat tidak merasa bersalah mendapatkan sel telur dari perempuan miskin yang dilecehkan dan tidak berpendidikan, kata Thomas. Seorang mantan korban yang berhasil membeli kebebasannya melaporkan kasus ini ke Pavena Hongsakula, pendiri Yayasan Pavena untuk anak dan perempuan di Thailand. Perempuan itu mengatakan kepada Pavena bahwa banyak perempuan Thailand lainnya masih ditahan di peternakan tersebut karena mereka tidak mampu membayar biaya kebebasan mereka. Menurut Pavena, sel telur yang dikumpulkan dari para korban kemungkinan dijual dan diselundupkan ke negara lain untuk digunakan dalam fertilisasi in vitro. Berkat kerjasama Yayasan Pavena dan Interpol, 3 perempuan Thailand akhirnya berhasil dibebaskan pada 30 Januari 2025 setelah uang tebusan mereka dibayarkan. Namun, jumlah perempuan yang masih ditahan di peternakan manusia tersebut masih belum diketahui. Otoritas Thailand dan Interpol telah meluncurkan penyelidikan, dan polisi Thailand mengatakan akan ada lebih banyak operasi penyelamatan seiring perkembangan kasus ini. Pendiri Pavena Foundation for Children and Women, Pavena Hongsakula, mengatakan dia mengetahui mengenai 3 perempuan itu dari korban lainnya yang harus membayar geng yang menahannya agar bisa bebas. Berdasarkan catatan yayasan tersebut, 257 perempuan Thailand menjadi korban perdagangan manusia di tahun 2024. Sebanyak 53 orang ditemukan di Thailand dan 204 lainnya ditemukan di negara lain. Yayasan itu membantu menyelamatkan 152 orang. Pavena bekerjasama dengan kepolisian internasional untuk membantu para perempuan Thailand yang menjadi korban penyelundupan sel telur di Georgia oleh Cina untuk dijual ke negara ketiga untuk inseminasi buatan guna menciptakan anak untuk dijual, yang dianggap sebagai perdagangan manusia. Masih ada ratusan wanita Thailand yang menjadi korban, kata Pavena dalam siaran langsung di Facebook. Kasus ini tentu saja menimbulkan luka mendalam bagi korban, dan korban akan menderita komplikasi kesehatan jangka panjang seperti ketidakseimbangan hormonal dan kerusakan pada sistem reproduksi mereka. Beberapa dari mereka mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi, dan secara psikologis bekas lukanya akan semakin dalam. Para wanita ini telah dijanjikan kehidupan yang lebih baik, tetapi sebaliknya mereka diperlakukan sebagai produk yang digunakan, dikuras, dan dibuang ketika mereka tidak lagi menguntungkan. Beberapa kembali ke rumah, dan yang lainnya tidak punya tempat untuk pulang atau pergi. Tidak ada uang, tidak ada sistem pendukung, dan tidak ada keadilan. Dan para pedagang yang mengeksploitasi mereka diyakini bahwa operasi itu dijalankan oleh geng kejahatan terorganisir Tiongkok, dan klinik-klinik tersebut menggunakan sel telur curian ini. Bagaimanapun, ini bukanlah kasus pertama yang seperti ini, dan tidak akan menjadi yang terakhir di negara-negara seluruh dunia. Para wanita masih dibujuk dengan janji menjadi ibu pengganti, tetapi kemudian mereka terjebak dalam siklus pengambilan sel telur secara paksa karena permintaan yang terlalu tinggi dan uang yang berputar sangatlah besar. Anda dapat membayangkan bagaimana mereka menggunakan akun sosial media palsu yang tidak dapat dilacak. Tidak seorang pun akan pernah tahu semua ini terjadi. Untuk setiap jaringan perdagangan manusia yang terekspos, masih ada yang beroperasi di dalam kegelapan. Korban baru direkrut, lebih banyak telur yang diambil, lebih banyak nyawa dihancurkan. Kasus ini membuka tabir sebagai industri gelap yang tersembunyi. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak korban di luar sana, dan berapa banyak yang tidak akan pernah diketemukan?